Ya, pemirsa, 23 reka adegan diperagakan dalam prarekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi siang. Dan terungkap bahwa Dr. Rian Helmi, tersangka pembunuhan istrinya sendiri, menembak istrinya dari jarak 2 meter saja. Lalu mengapa ia tega melakukannya? Dan saat ini saya akan membahasnya lebih jauh bersama dengan psikolog. Saya bersama dengan Mbak Cassandra Putranto. Apa kabar? Baik. Tadi kita sama-sama melihat ya bagaimana jalannya prarekonstruksi jarak 2 meter. Ini istrinya yang memang menggugat cerai dan putusannya memang akan dibacakan bulan ini. Mengapa Mbak ini bisa terjadi dilakukan oleh seorang suami? Ya, sebenarnya untuk bisa menjawab pertanyaan ini harus ada pemeriksaan lengkap. Ya, ketika ada korban tewas, itu seorang psikolog, terutama psikolog forensik, harus melakukan pemeriksaan yang disebut sebagai otopsi psikologis. Jadi korban tewas ini dilakukan otopsi tapi secara psikologis. Artinya merekonstruksi kembali bagaimana kondisi psikologis korban semasa hidupnya, bagaimana profil psikologisnya, bagaimana intelijensinya, bagaimana stabilitas emosinya, bagaimana yang bersangkutan ini benar-benar bisa menjadi korban, gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah dari otopsi psikologis ini kemudian dikembangkanlah criminal profiling atau profil pelaku kejahatan. Dengan adanya korban seperti ini, siapa yang kira-kira punya kesempatan besar untuk memiliki motif, lalu kemudian bagaimana karakternya, dan terutama juga ketika tadi disebutkan ya ada 6 peluru dalam jarak dekat, itu termasuk di dalam semua pertimbangan dari seorang psikolog forensik. Nah, lalu barulah kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatannya, dicocokkan lagi dengan kondisi psikologis yang bersangkutan, berada di bawah pengaruh obat, ada kebohongan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, baru kita bisa memberikan kesimpulan terhadap kasus ini, dan terutama menjawab pertanyaan Mbak tadi. Iya, itu memang yang belum dilakukan oleh kepolisian, tapi akan segera dilakukan untuk memeriksa psikologinya. Dari pemeriksaan sementara ini ternyata tersangka sudah dilakukan tes urin dan positif benzo. Lalu ada beberapa kata-kata yang sering diucapkan seperti diperintah, ada yang memerintah melakukan penembakan, lalu reinkarnasi, beberapa kali melakukan ucapan-ucapan seperti reinkarnasi. Dari situ, apakah? Ya, tapi itu kan perlu dibuktikan. Ada maling ngering atau tidak. Istilah maling ngering itu ada kebohongan atau tidak. Semua orang apabila berada di dalam proses hukum, diduga, disangka melakukan sebuah kejahatan, ekspresinya kan pasti akan macam-macam. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Apakah dia meracau? Apakah dia menciptakan sebuah situasi atau menimbulkan kesan? Apakah itu memang benar-benar terjadi? Nah, saya sebenarnya tidak tahu, tetapi justru itulah yang harus diperiksa di dalam sebuah pemeriksaan psikologi forensik. Oke, kalau kita lihat ke belakang, track record dari tersangka ini ternyata sudah beberapa kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya. Seperti waktu tidur akan dibakar menggunakan bensin. Itu sudah mulai tercium sejak digugat cerai. Artinya KDRT sering sekali dilakukan oleh pasangan. Betul, sebenarnya yang saya sesalkan adalah bahwa korban ini sudah berkali-kali berusaha untuk mencari bantuan, ya. Apakah itu dalam bentuk laporan ke kepolisian karena penganiayaan atau kepada keluarga. Nah, tapi sayangnya mungkin karena rasa takut itu sendiri, seringkali korban kemudian mencabut laporan, ya, atau sehingga akhirnya kondisi korban yang berada di dalam tekanan, kekerasan, lalu kemudian juga ketidakberdayaan ini ternyata tidak ada bantuan yang signifikan. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi bahwa apakah memang ada riwayat-riwayat kekerasan, itulah yang nanti harus dibuktikan, ya, harus diperiksa oleh seorang psikolog forensik. Nah, tetapi yang jelas apapun yang pernah dia lakukan, mulai dari kecil, remaja, dewasa, apalagi dalam waktu 5 tahun terakhir, bagaimana cara bertemunya, itu bisa menjadi alasan-alasan mengapa yang bersangkutan itu menjadi lebih marah. Terutama memang ada hal-hal yang memicu, ya, sifatnya. Mungkin tadi kan memang ada ancaman perceraian, ancaman berpisah, mungkin ada kaitannya juga dengan masalah finansial, ya. Itu pasti ada, tetapi kembali lagi harus ada pemeriksaan yang lengkap, lalu kemudian dibuktikan bahwa semua aspek-aspek itu saling terkait dan memang
bisa menjadi alasan sehingga terjadi kejadian ini atau penembakan ini yang berakibatkan tewasnya korban. Selain faktor internal, seberapa pengaruhnya faktor eksternal mempengaruhi seseorang dalam melakukan penganiayaan? Faktor internal dan faktor eksternal itu sama-sama saling mempengaruhi. Bahwa itu tidak memberikan alasan bahwa itu boleh dilakukan ya. Terutama kita semua mencanangkan adanya suatu gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kenapa? Karena perempuan dan anak ya, selain para pria juga demikian ya, tetapi perempuan dan anak ini kan masa depan bangsa ini lebih diharapkan untuk tetap dilindungi gitu. Nah, terutama juga karena masalah ketidakberdayaan, ya kan. Tetapi kembali lagi bahwa ketika situasi-situasi itu bisa dijadikan alasan, apakah karena masalah finansial, apakah masalah kecemburuan, tetap aja itu tidak boleh menjadi alasan untuk diizinkannya suatu proses kekerasan terhadap perempuan. Tidak boleh. Kita tahan sejenak, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya pemirsa, keluarga Dr. Leti Sultri ini mengenal bahwa yang melakukan penembakan terhadap anaknya adalah tersangka yang merupakan suaminya sendiri yang memang dalam proses perceraian. Ini sebelumnya pihak keluarga juga mengetahui Mbak bahwa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan adik dari keluarganya ini sering kabur gitu. Dan sudah dilakukan laporan ke kepolisian, lalu laporannya dicabut. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, disinilah letaknya kelemahan dari sistem hukum kita juga, ya, bahwa sebenarnya undang-undang kita jelas. Ada undang-undang perlindungan terhadap perempuan, ada undang-undang terhadap penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah semua bukan sekedar delik aduan ya, tapi ada delik pidana. Jadi sebenarnya ketika itu sudah terjadi harusnya ada tambahan lagi. Saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat kita bekerja lebih keras lagi untuk menambah undang-undang terutama untuk perlindungan, karena kalau kita bandingkan di negara lain, ketika sudah ada satu laporan atau kemudian kejadian yang mengancam, itu bahkan ada suatu proses misalnya dibatasi tidak boleh mendekati dalam radius sekian meter misalnya gitu ya. Jadi kita melihat segala tindakan yang mengancam itu secara serius. Nah, tetapi di dalam sistem hukum kita ini ketika laporan dicabut, polisi tidak bisa menindaklanjuti. Oke, Mbak Cassandra, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita akan ke keluarga korban. Dan keluarga Dr. Leti Sultri, pemirsa, mengenal pelaku penembakan Dr. Rian Helmy sebagai perilaku temperamen yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Wahyudi Ritonga langsung dari kediaman keluarga almarhum Dr. Leti di Jakarta Timur. Silahkan, Wahyu. Ya, baik, terima kasih rekan Ayu, bahwa pelaku pembunuhan terhadap Dr. Leti Sultri, yaitu suaminya sendiri, yaitu Dr. Rian Helmy, saat ini masih terus menjalani proses penyelidikan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui bagaimana sosok seorang Dr. Rian Helmy di keluarga korban dan seperti apa keseharian ataupun perilakunya, sudah bersama kami yaitu salah satu kakak dari korban, yaitu Dr. Leti Sultri yang saat ini masih berada di rumah kediaman, yaitu Bapak Afifi Bahtiar. Selamat malam Bapak Afifi. Malam. Boleh diceritakan ke kita dan seluruh pemirsa Jak TV yang ada di rumah, bagaimana sosok ataupun perilaku seorang Dr. Rian Helmy di mata keluarga Dr. Leti sendiri? Ya, terima kasih ya. Setahu saya di awal-awal pernikahan mereka itu ya tidak baik-baik saja, kan normal-normal saja ya. Tahun kedua pernikahan, nah itu kayaknya sudah ada perubahan gitu loh. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi seperti sudah ada sedikit kekasaran. Kekasaran itu ditimbulkan ada masalah-masalah sepele sedikit gitu kan. Nah, kayaknya nih orang ini agak ringan tangan gitu kan. Nah, jadi akibatnya adik saya itu ya ada beberapa bagian tubuhnya yang memar. Nah, ini berlangsung dibilang kontinu kan, kontinu. Nah, jadi belum lagi dari kalau dia marah itu memuncak marah itu semua kata-kata yang tidak
pantas diucapkan itu diucapkan. Nah, jadi menurut saya ya perilaku itu kayaknya sudah lama mungkin ya sudah lama yang ada pada saudara Helmi ini. Baik, tapi Pak Afif, sejak kapan keluarga mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Dr. Helmi ini terhadap Dr. Leti? Oh ya, nah ada satu, mungkin saya kurang begitu ingat ya tahunnya ya, cuma mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya 2 tahun 3 tahun yang lalu. Nah itu kekerasannya sudah sangat parah juga kan, cuma tidak separah yang terakhir ini. Nah waktu itu saya sampai sempat ke Jakarta untuk untuk menyelesaikan masalah ini. Itu pernah saya lakukan itu. Baik, terima kasih ya Pak Afif. Dan kami sama keluarga dari Dr. Leti, dan kami kembalikan ke Anda di studio. Wahyudi Tritonang, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Mbak Cassandra, tadi dikatakan oleh pihak keluarga ini sudah berlangsung lama. Artinya kalau kita boleh garis bawahi semacam ada pemakluman ya dari istri karena sudah melaporkan, lalu dicabut, lalu masih bisa menjalani kehidupan rumah tangga sampai akhirnya berada di puncaknya dan menggugat cerai. Saya kira kita lebih baik juga menyorot kepada selain kepada kelemahan dari sistem hukum, sistem pelaporan ya, bahwa seharusnya ketika pertama kali sudah ada pemberitahuan atau informasi tentang terjadinya kekerasan, harusnya ada tindak lanjut yang lebih jelas, memberikan perlindungan yang betul-betul menyeluruh terhadap korban ya. Potensi korban itu sangat harusnya dihargai bahwa tugas siapa? Tugas utama siapa? Sebenarnya yang paling utama tentu keluarga yang tahu, lalu kemudian kedua lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan ketika itu juga sudah dilaporkan kepada polisi juga sebenarnya kepolisian saya berharap bisa melakukan lebih daripada sekedar sistem yang ada gitu ya. Tapi kembali karena kepolisian dihambat oleh sistem yang tidak ada itu tadi gitu, karena laporan dicabut, kepolisian tidak punya alasan untuk melakukan atau membuat tindakan lebih lanjut kan demikian. Tapi sebenarnya ada lagi institusi-institusi seperti LSM yang bisa membantu, atau mungkin unit-unit di pemerintah yang ada misalnya P2T, P2A gitu ya. Tetapi kembali lagi saya juga ingin menyorot bahwa di dalam lingkungan sosial masyarakat ini juga seringkali terjadi pemaklukan yang tadi disebutkan. Seringkali akhirnya dengan alasan pernikahan untuk membina keluarga gitu, diharapkan bahwa dituntut untuk bisa melanjutkan pernikahan, sehingga gitu ya. Akhirnya potensi-potensi kekerasan itu seringkali dimaklumi dan diharapkan bahwa dengan berjalannya waktu suami atau istri yang melakukan kekerasan itu bisa menjadi lebih baik, padahal tidak dilakukan intervensi apapun. Jadi seolah-olah menikah itu menjadi suatu komitmen yang tidak bisa diganggu gugat ya, terutama ketika ternyata ada perbedaan kekuasaan di sini. Ya, ketika ada pasangan sudah menikah ini, komitmen pernikahan yang seharusnya sakral itu kemudian dijadikan sebuah alasan untuk memiliki sepenuhnya. Jadi suami atau istri itu dianggap sebagai barang yang di-endorse atau didukung oleh lingkungannya gitu ya. Jadi seolah-olah jangan sampai cerai, sayang, pertahankanlah dan lain sebagainya. Padahal ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diperlakukan seperti Artinya itu. Mbak Cassandra menyarankan untuk siapapun yang mengalami KDRT harus bercerita ke lingkungan terdekatnya. Tapi kan ada banyak wanita yang menyimpan sendiri rapat-rapat. Idealnya bagaimana? Betul, karena ada tekanan dari lingkungan sosialnya apabila itu ternyata seringkali itu yang disebut honeymoon phase ya. Kalau misalnya ada kekerasan, itu ada semacam siklus. Jadi setelah ada fase seseorang itu sayang-sayangan, bersenang-senang, menyayangnya, kelihatannya sayang, tapi terus kemudian dia sudah mulai masuk ke dalam siklus kekerasan, terjadi kekerasan, lalu kemudian abis itu minta maaf. Itu ada semacam siklus tuh gitu. Nah, sebenarnya siklus itu bisa dikenali. Nah, kalau misalnya memang datang kepada ahli dan kepada orang-orang yang memang punya kompetensi, dan tentu saja harus didukung dengan sistem. Jadi bagaimana kita sekarang harus memperbaiki sistem kita yang ada, baik struktur sosial masyarakat, karena jangan sampai struktur sosial yang juga sudah ada itu mengabaikan, karena seperti tadi mungkin kita dengar ada memar, ada lebam, ada pasti ada kondisi yang tidak menyenangkan, kabur dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya harus bisa dicegah dan dilindungi. Oke, kita lihat di case ini kan dengan latar belakang profesi sama-sama dokter, harusnya sudah
tidak banyak perbedaan atau pemaklumannya melakukan kekerasan atau apa sudah bisa disadari ya, tingkat pendidikan yang tinggi dan sejenisnya. Anda melihat kasus ini bagaimana? Seperti KDRT pada umumnya atau emang ini ada sesuatu yang berbeda? Setiap kasus KDRT pasti punya psikodinamika, punya kekhasan, punya situasi-situasi dan interaksi koneksivitas yang berbeda. Nah, yang jelas dokter juga manusia. Oke. Siapapun juga manusia pasti ada kelemahan ya dalam hal ini. Saya tidak ingin memaklumi, tetapi justru disitulah letak celahnya. Dan apabila kalau ternyata ada pengaruh zat, ada segala macam, itu bisa jadi menjadi pemicu atau hal-hal yang ikut menjadi faktor penyebab. Nah, yang jelas sekali terlihat adalah bahwa kecerdasan intelektual itu tidak diikuti secara otomatis dengan kecerdasan mental emosional sosial. Jadi bisa saja orangnya cerdas secara intelektual tinggi tetapi tidak memiliki kematangan dan kecerdasan emosi, sehingga ketika ada sesuatu kondisi yang khas dalam hal ini, misalnya konflik, ketidaknyamanan dan lain sebagainya, bisa jadi terjadi ledakan emosi. Baik, terima kasih Mbak Cassandra sudah berbagi bersama kami. Yang pasti untuk siapapun korban KDRT setelah mengalami ketidaknyamanan harus bisa bercerita dan melakukan tindakan agar bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan pemirsa,